dari Ibu Nur Hasan dari Bapak Nur Hasan mungkin. SHIME, Hakim Pengadilan Agama Cianjur. Katanya begini Pak, bagaimana nih langkah-langkah dan tips monitoring Pak Dirjen dalam memastikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan agar dapat dilaksanakan secara benar, tepat, dan cepat, begitu. Mungkin ya, bisa langsung Pak. Memang evaluasi dan monitoring ini yang itu kekuatan Badilak. Kekuatan itu satu program kerja, ya, satu program kerja yang sudah kita susun dengan baik, dengan luar biasa, tanpa satu monitor dan evaluasi tidak akan berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Badilak monitoring itu? Seperti kita SIPP setiap hari Jumat kita lakukan evaluasi siapa dia satu minggu itu yang mempunyai kinerja yang baik. Kemudian Badilak selalu melakukan pembinaan, pengarahan tentang sejauh mana program kerja itu dijalankan melalui daring, melalui pembinaan, melalui evaluasi. Kalau saya ke daerah selalu melakukan audit. Apa yang saya audit? Yaitu kinerja seluruh saker mengenai SIPP, triwulan kinerja, mediasi, kemudian ikot, dan lain-lainnya. Semua program saya itu sudah saya evaluasi dan monitoring itu dengan baik untuk mengetahui deteksi dini permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di seluruh Indonesia tentang berbagai program, sehingga apabila kita sudah bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan program itu, maka program kita akan kita evaluasi sesuai dengan dinamika tantangan eksternal maupun internal yang kita identifikasi, kita sesuaikan sehingga organisasi itu berjalan dengan baik. Seperti saya contohnya, kita mengetahui 2 tahun terakhir ini bahwa ditantang dengan COVID-19. Apa yang kita lakukan? Program tidak bisa jalan kalau tidak ada inovasi, tidak ada suatu perubahan program itu sendiri. Pemetaan suatu tantangan, satu tantangan itu perlu, sehingga program kerja kita bisa memperbaiki, mereview kembali, kita sesuaikan dengan satu tantangan eksternal maupun internal. Apa tantangan eksternal selama 2 tahun? Kita tidak bisa bertemu muka, bertemu fisik, sehingga kita kembangkan 22 inovasi selama COVID ini. Kita sebagai pelopor pertama wisuda secara daring. Ini luar biasa. Kita sebagai pelopor. Orang-orang lain masih kasihan KPTA-nya tidak diwisuda keluar begitu saja. Tetapi kita tetap menjalankan protokol itu dengan baik sesuai dengan SOP. Alhamdulillah menjadi inspirasi, menjadi role model bagi yang lain. Begitupun kita selalu melakukan daring, komunikasi, pembinaan. Kita sebagai pelopor melakukan daring pembinaan. Kita tetap berhubungan dengan dunia internasional melalui comment center kita. Ini semua pemetaan yang jelas tantangan yang dihadapi dengan situasi keadaan dunia maupun nasional. Badilak mampu memetakan masalah itu dan mencari solusi yang terbaik sehingga organisasi tetap berjalan dengan baik. Begitupun penyelesaian perkara di pengadilan agama. Banyak kebijakan negara bahwa
para pihak tidak boleh terlalu banyak datang ke pengadilan. Tapi kita berinovasi, tidak perlu datang, bisa mendaftar, bisa melihat perkembangan perkara melalui inovasi-inovasi yang kita lakukan. Itu diperlukan seorang leader, seorang pemimpin, seorang leader yang mampu memetakan masalah, punya keberanian untuk mengambil solusi dan berinovasi untuk memperbaiki, memecahkan problem itu sehingga organisasi tetap berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu fit.